Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Permatasari, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang IPTEK guna pembetulan absensi alfa agama dan juga pembetulan nilai kuis saya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, jadi sekali lagi, perkenalkan, saya Nabila Permatasari dengan NIM 2250308071111024 dari kelas pariwisata C1S, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang IPTEK. Jadi, yang akan kita bahas ada 8 topik muatan, yakni yang pertama, definisi dan urgensi sains dan sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Yang kedua, masa keemasan sains di dunia Islam. Yang ketiga, sikap ulama terdahulu terhadap sains. Yang keempat, sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Lalu yang kelima, pengaruh sains Islam terhadap peradaban Eropa. Yang keenam, sebab kemunduran sains di dunia Islam. Yang ketujuh, sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern. Dan yang kedelapan, pandangan Islam terkait perkembangan IPTEK. Dalam kesempatan kali ini, yang pertama-tama akan saya bahas adalah mengenai definisi. Ilmu pengetahuan, menurut KBBI, adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistematis dengan penghitungan sebab akibat. Sains menurut KBBI, yang pertama, merupakan pengetahuan pada umumnya. Yang kedua, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, yakni botani, fisika, biologi, zoologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, uji coba penelitian yang mengaruh pada penentuan sikap dasar atau prinsip tertentu. Rumusan-rumusan sains merupakan upaya memahami, mengerti, dan menjelaskan alam. Sains memiliki penyempitan makna sehingga dipahami sebagai pengetahuan terhadap hal-hal empiris yang bersifat induktif dan kuantitatif. Lalu, sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Dapat dikatakan, seluruh cabang ilmu di dunia Islam termasuk sains berkembang mencabang terspesialisasi disebabkan oleh wahyu. Wahyu itu bisa kita sebut sebagai starting point. Dalilnya ada dalam surat Al-Falaq, Iqra. Perintah membaca menunjukkan Islam dan mengajari ilmu pengetahuan. Lalu ada Al-Nun, demi pena dan apa mereka tulis. Selagi sesuatu yang menjadi sumpah akan dibilang penting. Yang ketiga, banyak ayat meminta untuk berpikir, memetafakuri, menunjukkan bahwa Islam memerintah untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Yang keempat, Al-Mulk, memerintah untuk melakukan pengamatan terhadap ciptaan Allah. Lalu di surat Al-Mulk ini juga mendapatkan celaan terhadap penghuni neraka, dikarenakan di dunia tidak mampu mendengar dan berpikir apa yang dikatakan oleh Allah. Yang keenam, yakni Al-Imran, penciptaan langit dan bumi menjadi tanda bahwa orang mampu berpikir. Dan yang ketujuh, Rasulullah memerintahkan untuk mencari ilmu. Rasulullah menanamkan tradisi ilmu yang menjadi fondasi kuat bagi perkembangan ilmu-ilmu setelah kematian beliau. Lalu, pasti banyak yang bertanya, dari mana munculnya ilmu sains? Munculnya ilmu sains itu terjadi akibat perluasan wilayah Islam. Rasulullah diperintahkan untuk mencapaikan dakwahnya terhadap seluruh umat manusia, sehingga Rasulullah wafat dapat diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan ketika sahabatnya ingin menaklukkan negeri, mereka bertemu dengan berbagai macam kebudayaan, dan mereka ingin mencapaikan Islam mereka pada perlu mempelajari uh, bahasa sejarah, budaya, dan sistem budaya setempat. Sehingga muncul ilmu-ilmu non-agama seperti sains, dan terjadilah islamisasi atau naturalisasi atau integrasi atau asimilisasi, yaitu elemen-elemen yang sesuai dengan Islam, yang dikembangkan dengan dilestarikan, sedangkan yang tidak sesuai dibuang. Islamisasi tidak boleh dipengaruhi oleh taksur atau keterpengaruhan. Taksur atau aktivitas mempelajari suatu pemikiran, mengambilannya dengan menggabungkan dengan pemikiran sendiri, karena dianggap memiliki kesamaan yang diyakini. Intifa, atau memanfaatkan aspek yang tidak mempengaruhi pandangan hidup karena bersifat universal. Lalu, kapan sih masa keemasan Islam, sains di dunia Islam? Di dunia Islam bisa dikatakan ilmu mempelajari ilmu murni itu imbang. Sains di masa kewajiban Islam
mengalami pertumbuhan drastis hampir 5 tahun. Di dunia Islam dicatat, contohnya, buku-buku Al-Batanasta diterjemahkan dalam bahasa Latin. Dalam fisika, Ibnu Bajjah mengkritik tentang teori gerak dan kecepatan. Dalam fisika, Ibnu Bajjah mengkritik terkait teori daya gerak dan kecepatan. Dalam teknologi, Ibnu Firnas telah merancang alat untuk terbang. Dalam matematika, sumbangan terbesar angka Arab, asas algoritma atau angka Romawi dipakai untuk memiliki konsep nol. Tidak bisa melakukan perjumlahan, tidak efektif karena terlalu panjang. Dengan notasi Arab, bisa dibuangnya sistem perangkat perpangkatan dan kuator dikembangkan dalam biologi dan juga dalam kedokteran. Sikap ulama terdahulu terhadap sains. Dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada duta bahwa ulama terdahulu membentang Islam. Ilmu kasbi lahir dari proses eksperimen dan empiris atau sains. Yang kedua, aktivitas berpikir. Yang ketiga, banyak nas yang mengizinkan dan mendorong seorang muslimin untuk mengekspor alam, untuk menentukan ilmu dan alam teknologi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29, surat Al-Luqman ayat 20, semua yang ada di bumi termasuk manusia. Hadis riwayat Muslim, mukminin yang kuat dicintai oleh Allah banding yang lemah. Contoh, penyerbukan kurma sama dengan ilmu pertanian. Yang berikutnya adalah sebab kemunculan sains di dunia Islam. Sebab kemunculan sains tidak sama dengan di dunia Barat. Fisiologi, motivasi, dan landasan peradaban berbeda pada dunia Barat, sains maju meninggalkan Tuhan. Berbeda dengan Islam, yang menuntut untuk mempelajari pengetahuan dalam kehidupan. Faktor yang membuat kegemilangan sains yakni, pertama, ajaran Islam membentuk manusia yang unggul. Yang kedua, motivasi agama menciptakan budaya ilmu. Yang ketiga, faktor ekonomi yang baik. Yang kelima, dukungan serta perlindungan. Sebab kemunduran sains. Sebab kemunduran sains ini mengatakan pada gejala sosial baru, yakni mengalirnya kaum intelektual meninggalkan nama aslinya. Tantangan kaum konservatif menganggap sains beda, kritis politik ekonomi, keterasingan sains, sebab sains di dunia Islam ditumbuhkan dengan hanya praktisi agama. Konservatif menganggap sains beda, kritis politik ekonomi, keterasingan sains. Sebabnya, menurut Pak Rozikin adalah hilangnya motivasi untuk mencari tahu. Lalu, hari ini sains telah bercabang menjadi banyak spesialisasi di rumah sakit, di universitas di Indonesia. Sains dipelajari dalam fakultas-fakultas, setiap fakultas terdiri dari program studi-studi. Karena itu membahas semua cabang sains tersebut untuk dikatakan dengan sejarah dan warisan peradaban Islam. Tentu adalah pekerjaan yang butuh waktu lama. Karena itu, dengan maksud memberikan gambaran terkait sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Jadi, dalam kitab tersebut membicarakan tentang pengaruh lingkungan pada hewan-hewan, mengenalkan konsep matrochip, alhamina, lada watia, yang bahwa hewan juga punya pemimpin yang dipimpin. Lalu, Ibnu Sina dalam Ensiklopedia Ashifa membahas hewan-hewan air dan hewan amfibi. Mereka juga membahas siapa yang dikenal dalam zaman sekarang dengan sebutan ilmu bi'ah mutaha mutahajirot, yakni menggunakan secara sehingga bisa menunjukkan bahwa bagian-bagian bumi di masa prasejarah telah ditenggelamkan oleh laut. Beliau juga membahas tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat, yang dalam pembahasannya lebih dikonsentrasikan pada lahan tumbuh nyata nyaman dari segi jenis tanaman, apakah asin atau manis. Aliyah meneliti berbagai tanaman dengan klasifikasi ilmuwan masa sekarang terhadap tumbuhan hewan. Lalu, eh, untuk tekanan pembahasan pada pengaruh lingkungan terhadap hewan-hewan, lalu membahas hubungan-hubungan persahabatan atau permusuhan antara hewan dan al-hawiyah. Ia juga punya karya yang berjudul Atsar al-Bidat Hewan. Al-Damiyah macam hewan dengan menjelaskan nama, spesies, habitat, karakter, dan riwayat-riwayat terkait dengan karyanya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Hawi al-Hisan fi Hiyat Ahwayan. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana tentang ilmuwan
Muslim membahas topik biologi yang kental dengan nuansa-nuansa nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan peradaban Islam. Berikut disajikan atau pembahasan ilmuwan biologi sekaligus fikih yang bernama Kamaluddin Al-Damiri dalam kitabnya yang berjudul Hayatu Al-Hawayan atau Al-Kubro. Terlepas dari kontroversial, kitab itu merupakan informasi ilmiahnya, namun cukup bermanfaat menampilkan bagaimana salah satu kekayaan peradaban Islam dalam bidang sains yang cukup kental upayanya untuk mengaitkan dengan uh, topik yang dibahas adalah deskripsi salah satunya hewan yaitu kelelawar. Untuk pelengkapnya, setiap kejahatan yang merusak atau mata, hukuman itu membayar. Setengah hidayat atau meskipun matanya juling, tidak dapat melihat atau di waktu siang, kabel penglihatan atau disertai air mata, berbuta sebelah, rambut senja, rambut dekat, yang semisal dengan dekat ini, hal itu dikarenakan manfaat tetap pada orang-orang ini. Sementara eh, Sementara kadar manfaat yang tidak dipertimbangkan, sebagaimana kekuatan memukul dan juga kekuatan berjalan tidak dipertimbangkan. Pada kasus Nathan dengan tangan atau kaki, demikian pula dengan orang yang matanya terdapat warna putih atau cacat atau vertigo yang tidak dapat mengurangi cahaya, maka itu dikaumi pada kutil pada tangannya. Tidak dibedakan apakah warna cacat putih atau terdapat bagaimana putih mata ataukah pada bagian hitamnya. Hukumnya sama juga berlaku jika cacat putih terdapat pada pupil mata namun kadarnya tipis, yang tidak menghalangi daya lihat dan juga tidak mengurangi cahaya. Inilah yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i Irab dipakai pada ulama, pada imam untuk mereka tidak membedakan kejahatan manusia atau karena tidak sesuai dengan level pengurangan. Jika kayak kekurangan tersebut ada cacat putihnya.
Baik, jadi hal tadi merupakan hasil ceramah yang bisa saya sampaikan atas nama saya pribadi, Nabila Permatasari dengan NIM 2250308071111024 dari kelas pariwisata C1S dengan prodi administrasi bisnis, maaf dengan jurusan administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, izin untuk mengakhiri ceramah pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.